Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Nasr, ketemu lagi di sini dengan Sir Ahmad untuk pelajaran PJOK di kelas 6 ya. Nah, sebelum Sir mulai, Sir akan sampaikan bahwasannya materi kali ini adalah pengulangan dari materi-materi kita sebelumnya. Karena materi kita untuk semester 1 di kelas 6 ini sudah selesai, yaitu mulai dari bab 1 sampai bab 5. Sampai terakhir minggu lalu itu kita membahas tentang aktivitas kebugaran jasmani, bagaimana cara mengukur tingkat kebugaran jasmani kita. Nah, karena ini adalah materi pengulangan, jadi saya ambil materi tentang gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Karena biasanya pada saat ujian semester soal-soal seperti ini akan keluar. Nah, mari anak Nasr kita simak sama-sama bagaimana pembelajaran kali ini, tentunya pembelajaran pengulangan. Baiklah anak Nasr, jadi materi kita tentang variasi kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Nah, sebelumnya sudah pernah kita bahas ini ya. Jadi untuk pengulangan supaya anak Nasr tahu dulu. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, jadi saya harap anak Nasr dapat memahami dan mempraktekkan gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar. Kalau ini karena di sini ada gambar bola, maka bola besarnya itu saya maksudkan adalah sepak bola ya nak ya. Nah, variasi gerak dasarnya yaitu adalah, sebelum kita mulai, anak Nasr harus tahu dulu perbedaan dari masing-masing. Nah, apa itu gerak lokomotor? Nah, gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Pasti yakin, sangat yakin sekali anak Nasr pasti sudah tahu semua ya. Nah, dari contoh gerakan lokomotor itu seperti berlari, berjalan, melompat, dan memanjat. Ya, pasti anak Nasr sudah masih ingat ya nak ya. Jadi seperti itulah gerakan lokomotor. Nah, apa yang dimaksud dengan gerakan non lokomotor? Kebalikan dari gerak lokomotor, yaitu adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Ya, gerakan non lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Contohnya seperti kita memutar badan, menggeleng kepala, membungkuk, meliukkan badan, mengayun, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif adalah gerakan memainkan benda atau alat bantu tertentu. Gerakan yang dilakukan untuk memindahkan atau menggerakkan benda ya nak ya. Contoh gerak manipulatif seperti kita melempar, menangkap, menendang, menggiring bola, dan memantulkan bola. Nah, pasti anak Nasr sudah paham ya bagaimana atau apa perbedaan dari masing-masing definisi yang tiga tadi, yaitu lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Nah, sekarang saya akan bahas tentang variasi kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Contoh yang pertama ya ada kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Seperti apa contoh gerakan dari kombinasi lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola besar? Yaitu seperti kita menendang bola. Ya, kenapa menendang bola? Karena di situ sebelum menendang bola kita ada melangkah ya dan menendang bola. Kemudian berlari adalah gerakan dasar lokomotor. Nah, menendang bola adalah gerakan manipulatif. Jadi dari kedua gabungan itu ya nak ya, termasuk ke dalam gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Kenapa berlari disebut gerak lokomotor? Ya karena berpindah tempat. Ya, berlari itu berlari, berjalan, melompat. Kita berpindah tempat dari titik tertentu, dari titik A ke titik B. Kemudian contoh berikutnya. Contoh yang kedua yaitu kombinasi dari gerak dasar non lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Coba kita lihat kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola ya nak ya. Mari kita lihat dari contoh videonya. Yang pertama adalah kita menendang bola dari posisi diam. Menendang bola. Kenapa? Ya karena yang pertama non lokomotornya di situ adalah mengayunkan tungkai, adalah gerakan non lokomotor. Ya, kita mengayunkan kaki itu gerakan lokomotor. Kemudian menendang bola adalah gerakan manipulatif karena dia
memindahkan benda atau objek. Nah, mengapa mengayun tungkai disebut gerakan non lokomotor? Ya, karena mengayun gerakan yang dilakukan tidak berpindah tempat. Jadi seperti gerakan kita menendang ya nak ya, dari posisi kaki diam. Nah, mengapa menendang termasuk gerak manipulatif? Karena gerakan tersebut menggunakan alat bantu yaitu bola, atau kita yang menggerakkan bolanya. Nah, sekarang contoh yang ketiga, anak-anak lihat gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli. Coba anak-anak bisa dilihat di sini ada yang melompat, melangkah, melompat, dan mengayunkan lengan serta memukul bola seperti itu dalam gerakan smash dalam olahraga bola voli anak ya. Gerakan melangkah adalah gerakan dasar lokomotor. Kita melangkah, berlari, berjalan karena gerakan tersebut berpindah tempat. Nah, gerakan menekuk lutut adalah gerakan non lokomotor karena gerakannya tidak berpindah tempat. Kemudian gerakan memantulkan bola atau memukul bola adalah gerakan manipulatif karena gerakannya menggunakan bola. Oke anak ya, jadi seperti itu penjelasan dari video kita kali ini, yaitu mengulang pelajaran tentang lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Tanpa anak-anak sadari bahwasannya seluruh aktivitas yang dilakukan anak-anak mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur pasti ada menggunakan gerak lokomotor, non lokomotor, serta manipulatif. Artinya dalam keseharian kita selalu menggunakan gerakan tersebut. Baiklah anak-anak harap untuk pengulangan materi kita kali ini anak-anak semua paham dan dapat mempraktekkannya di rumah. Untuk kuis nanti akan buat dalam WhatsApp-nya ya nak ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy study.